Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium simulasi komputer kelompok 99. Sesi Kamis akan mempresentasikan mengenai modul 2 yang berjudul ProModel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitra Novitasari, NPM 21006. Dan saya Raihana Azhar Arsadi Putri, NPM 21032. Baik, untuk selanjutnya langsung saja masuk ke pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan jurnal kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Antrian Pelayanan di Bank XYZ dengan Software ProModel. Adapun abstrak dari jurnal kami yakni Bank XYZ merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa, yang mana apabila suatu bank mengalami perkembangan maka diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah pula. Oleh karena itu, permasalahan pada Bank XYZ ini diketahui adanya antrian yang cukup panjang saat pelayanan terhadap nasabah, di mana terjadinya proses transaksi setelah nasabah mengambil nomor antrian. Hal ini dapat menimbulkan kerugian apabila tidak ditemukan solusi perbaikan. Salah satu hal untuk mengatasi permasalahan ini adalah dilakukan simulasi menggunakan software ProModel. Nah, simulasi merupakan suatu teknik meniru proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu. Untuk output dari penggunaan software ProModel ini menggambarkan kegiatan pelayanan dalam sistem antrian di Bank XYZ, yang mana diperoleh semua proses mempunyai nilai 1 dan hasil verifikasi dan validasinya minus 18,484 kurang dari sama dengan mu1 minus mu2 kurang dari sama dengan 7,697. Didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 minus mu2 sehingga dikatakan valid. Karena data yang dihasilkan valid, maka hasil simulasi dapat digunakan pada sistem produksi yang sesungguhnya. Selanjutnya, pendahuluan di sini seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang, penggunaan teknologi simulasi sebagai rekayasa dari suatu keadaan yang terlihat nyata juga semakin meningkat. Simulasi sendiri merupakan suatu peniruan dari suatu yang nyata. Simulasi ini menawarkan pengguna untuk mengetahui suatu gambaran nyata dengan interaktif, menarik, dan praktis. Antrian ini terjadi diakibatkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kapasitas yang ada pada fasilitas layanan dalam sistem, sehingga terjadi antrian oleh pengguna yang disebabkan oleh kesibukan dari layanan yang ada pada sistem. Kemudian dalam studi kasus Bank XYZ dapat diketahui dalam pelayanan nasabah akan disimulasikan menggunakan model simulasi pelayanan menggunakan software Arena. Software ProModel maksudnya. Simulasi sebagai proses pengolahan data ini menggunakan rangkaian model-model simbolik pada pengoperasian sistem tiruan, tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula atau fungsi-fungsi dan persamaan tertentu sebagai model simbolik penyelesaian persoalan. Nah, pada tipe simulasi ini dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara. Cara simulasi berdasarkan sebagian besar pada jenis simulasi yang digunakan meliputi jenis umum atau simulasi dinamis ataupun simulasi statis, simulasi stokastik atau simulasi deterministik, dan discrete event simulation atau DES. Kemudian oleh karena itu, dalam praktikum ini, untuk menyelesaikan sebuah studi kasus yang ada di Bank XYZ, yakni simulasi sistem pelayanan nasabah menggunakan model simulasi pelayanan menggunakan software ProModel sebagai perangkat lunak pendukungnya. Dengan disimulasikannya studi kasus ini, diharapkan penulis dapat meminimalisir defect fighting agar tidak menurunkan tingkat kepuasan konsumen atau nasabah mengenai pelayanan pada Bank XYZ. Hal ini berkaitan dengan waktu proses pelayanan serta jumlah nasabah yang dapat dilayani ini tidak terlalu delay ataupun over, sehingga pelayanan pun dapat terjadi secara optimal dan nasabah dapat merasa puas atas pelayanannya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini yang pertama ada tahap pengumpulan data, yang mana adapun data-datanya seperti pada tabel 2.1, yakni ada aktivitas kedatangan pelanggan, pengambilan nomor antrian, pengisian formulir, menunggu panggilan, pemanggilan nomor antrian, melayani nasabah, dan transaksi uang, yang mana pengukurannya dilakukan dalam satuan menit. Yang mana ini didapatkan untuk pengukuran pertama sampai 10 secara berurutan adalah 31, 31, 40, 32, 34, 31, 31, 35, 33, dan 32. Selanjutnya adalah tahap pengolahan data.
Nah, pada pengolahan data ini kita menggunakan 10 data waktu dari masing-masing kegiatan antrian di Bank XYZ seperti pada tabel 2.1. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah mulai, kemudian studi pustaka dan studi lapangan dilakukan secara bersamaan, selanjutnya dilanjutkan dengan perumusan masalah, kemudian penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang mana terdiri dari data waktu kedatangan pelanggan, data waktu pengambilan nomor antrian, data waktu pengisian formulir, data waktu menunggu panggilan, data waktu pemanggilan nomor antrian, data waktu melayani nasabah, data waktu transaksi uang. Selanjutnya pengolahan data menggunakan software ProModel, lalu diverifikasi dan apabila valid maka dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, namun apabila tidak maka kembali ke pengumpulan data. Nah, apabila valid seperti tadi yang sudah saya katakan, dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, kemudian yang terakhir adalah selesai. Selanjutnya bab 3 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sistem ini sudah sesuai dengan spesifikasinya dan memenuhi harapan pelanggan. Adapun hasil runningnya dibuat pada 3 antrian seperti pada gambar 3.1. Di sini untuk analisanya, dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah replikasi. Pada tabel 3.1 mengenai replikasi aktivitas antrian di Bank XYZ, terdapat 10 data replikasi dalam total waktu satuan menit, yang mana ini dihasilkan atau didapatkan rata-rata sebanyak 40,163 dan standar deviasinya 1,071. Lalu yang terakhir variasinya 1,146. Kemudian dilakukan perhitungan, didapatkan half fitnya sebesar 0,765 dan beta sama dengan half fit berarti 0,765. Lalu untuk n aksennya sama dengan 3. Dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah minimal replikasi yaitu sebanyak 3 replikasi, yang mana pada tabel 3.2 total waktu pengukuran di sini terdapat 3, kemudian untuk hasil output simulasinya juga 3. Untuk tabel total waktu pengukuran didapatkan pada kunjungan 1 sampai 3 sebanyak 31, 40 menit. Kemudian untuk tabel hasil output simulasi didapatkan 39,85, 39,97 dan 38,36. Karena jumlah N1-nya tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi ini adalah metode Well Confidence Interval, di mana untuk hipotesanya H0 mu1 min mu2 sama dengan 0 dikatakan valid karena 0 berada pada rentang. Kemudian H1 yakni mu1 minus mu2 tidak sama dengan 0, maka tidak dikatakan valid karena nilai 0 berada di luar rentang. Terus masing-masing populasinya saling bebas dan berdistribusi normal. Lalu jumlah sampelnya tidak harus sama, yakni N1 dan N2 nya tidak harus sama. Kemudian variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 nya tidak harus sama, sehingga didapatkan tabel 3.4 mengenai perbandingan output real system dan ProModel, yakni untuk standar deviasinya 34 dan 39,393, lalu untuk standar deviasinya 5,196 dan 0,897, lalu variansinya 27 dan 0,804, dan untuk n-nya 3 sama-sama 3 dan untuk n-1 nya sama-sama 2. Maka untuk perhitungannya di sini didapatkan DF yakni 2 dan half fitnya adalah 13,090, sehingga confidence intervalnya adalah min 18,484 kurang dari sama dengan minus 1 minus minus 2 kurang dari sama dengan 7,697. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang minus 1 minus minus 2, sehingga dapat dikatakan valid. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Dapatkan output simulasi pada gambar 3.1 mengenai aktivitas antrian pelayanan nasabah di Bank XYZ, kemudian gambar 3.2
hasil output aktivitas antrian pelayanan nasabah di Bank XYZ. Dan untuk analisa outputnya berdasarkan gambar 3.2 dapat diketahui bahwa antrian bank memiliki 7 aktivitas, yakni kedatangan pelanggan, pengambilan nomor antrian, pengisian formulir, menunggu panggilan, pemanggilan nomor antrian, melayani nasabah, dan transaksi uang. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa average time in system dalam satuan menit muncul pada replication 1 sebanyak 39,85 menit, replication 2 sebanyak 39,97 menit, replication 3 sebanyak 38,36 menit, replication 4 selama 40,01 menit, replication 5 selama 40,39 menit, replication 6 selama 40,48 menit, replication 7 selama 40,28 menit, replication 8 selama 42,01 menit, replication 9 selama 38,8 menit, dan replication 10 selama 41,43 menit. Maka dapat dikatakan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang -1 -2 dan dapat dikatakan valid. Untuk yang terakhir di sini mengenai kesimpulan dari permasalahan ini adalah hasil output dari software Pro Model diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas pelayanan nasabah di Bank XYZ. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Bank XYZ sudah dilakukan dengan baik. Hasil dan verifikasi dan validasi pun didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil pada simulasi Pro Model yang telah dibuat. Hal ini berarti bahwa data dinyatakan valid karena nilai 0 berada pada dalam rentang -1 -2. Lalu untuk saran pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software. Hal ini berguna untuk membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih akurat dan optimal. Cukup sekian penjelasan dari saya, pemaparan dari saya mengenai laporan jurnal kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya mengenai pengaplikasian studi kasus kami menggunakan software Pro Model. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan tutorial pengaplikasian software Pro Model dalam mensimulasikan sistem antrian di Bank XYZ. Pertama, kita buka softwarenya. Lalu kita klik file, pilih new. Nah, title-nya di sini kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalnya modul 2 kelompok 99. Lalu distance unit-nya kita ganti meter. Klik OK. Lanjut kita pilih build. Kita klik location. Nah, sini kita akan menggambarkan simulasi antrian bank. Yang pertama yaitu ada aktivitas kedatangan pelanggan. Di sini saya akan gambarkan dengan icon mobil. Kita perbesar. Untuk memberi label nama dari icon ini, kita matikan dulu tanda centang dinio, kemudian kita pilih teks atau simbol AA. Dan kita klik di tengah sini dan kita ganti menjadi kedatangan pelanggan. Jika sudah, untuk membuat aktivitas kedua kita klik lagi centang new-nya. Kemudian aktivitas kedua yaitu pengambilan nomor antrian. Di sini saya akan lambangkan dengan meja. Untuk memberi nama, kita matikan dulu centang new-nya, kemudian kita pilih teks. Kita ganti pengambilan nomor antrian. Sudah cukup, jadi kita besarin dulu. Nah, ini. Lanjut untuk ke aktivitas ketiga, kita centang lagi tanda new-nya, kemudian kita pilih icon meja panjang.
Dan untuk memberi nama, kita matikan tanda centang nilainya, kemudian kita pilih teks. Nah, kemudian kita ganti menjadi pengisian formulir. Sudah, untuk aktivitas selanjutnya kita centang lagi tanda nilainya, dan kita pilih icon ini untuk melambangkan pelanggan sedang menunggu antrian. Beri nama sama caranya. Ini kita rapikan biar lurus dan sejajar. Nah, ya sudah, lanjut ke aktivitas selanjutnya, sama centang lagi tanda nilainya, kemudian kita pilih icon ini dan matikan tanda centangnya, namanya kita ganti ke panggilan nomor antrian. Save samping. Nah, lanjut aktivitas selanjutnya, kita centang lagi new-nya, kemudian kita pilih yang ini dan kita beri nama. Kita ganti dengan melayani nasabah. Dan aktivitas terakhir yaitu transaksi uang, kita pilih bukan yang ini. Lalu kita matikan, kita transaksi uang. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu klik build, kemudian pilih entities. Nah, sini entity di sini tuh ikonnya kita akan ganti. Kemudian namanya kita ganti bank. Nah, selanjutnya kita klik build lagi, kita pilih rivals. Nah, entity-nya di sini yang pertama itu entity-nya kita ganti bank. Kemudian lokasinya itu lokasi pertama yaitu kedatangan pelanggan. Ini kita ganti 1. Lalu address-nya kita isi infinite atau INF, frekuensinya kita ganti 1. Lalu untuk aktivitas kedua yaitu pengambilan nomor antrian, sama entitinya juga bank, lokasinya pengambilan nomor antrian, tab 1 nya INF, kita pilih 1. Aktivitas ketiga sama, pilih bank, location-nya pengisian formulir, kita pilih 1, INF, kita pilih 1. Lalu aktivitas keempat itu entity-nya juga bank, location-nya menunggu panggilan, 1 INF 1. Lalu aktivitas kelima, panggilan nomor antrian, 1. Aktivitas keenam, location-nya layanan nasabah, 1 INF
dan 1 dan aktivitas terakhir. Nah, satu uang bisa 1. Jika sudah selesai, kemudian kita klik build dan kita pilih processing. Nah, processing di sini entity-nya kita isi bank, kemudian location-nya ini kita pilih lokasi awal yaitu kedatangan pelanggan. Kemudian destinasinya kita pilih aktivitas selanjutnya setelah kedatangan pelanggan yaitu pengambilan nomor antrian. Lalu kita klik move logic, kemudian pilih start feed. Nah, di sini kita isi dengan data dari aktivitas pertama. 1, 2, 2. Ini 2. Kalau salah ini kita ulang. Nah, kita pilih satu lagi. 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Enter dan kita pilih auto fit. Lalu kita pilih yang discrete distribution, klik OK. Nah, di sini nilai distribusi yang terbesar yaitu distribusi binomial dengan nilai rank 100 dan Poisson dengan nilai rank 71,8. Lalu kita klik export. Di sini application-nya kita ganti dengan ProModel. Nah, fit distribution ini kita ganti dengan nilai rank terbesar, yaitu di sini yang terbesar binomial. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita pilih build atau tanda palu. Kemudian kita pilih move for. Klik kanan, kita paste lagi. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini. Nah, dan akan ada panahnya. Dan kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Entity-nya juga sama, bank. Lokasinya itu dari pengambilan nomor antrian, kemudian destinasinya itu pengisian formulir. Pilih move logic, pilih start fit lagi, dan isi dengan data aktivitas kedua, yaitu 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 1. Kita pilih auto fit, kemudian discrete distribution. Oke. Di sini nilai yang lebih besar yaitu nilai distribusi Poisson. Dan kita pilih export. Application-nya kita ganti ProModel. Sini juga sudah Poisson, klik OK. Kita minimize. Kita pilih build. Kita paste lagi. Sudah kita export. Nah, seperti ini. Dan kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Lokasinya yaitu dari pengisian formulir, destinasinya menunggu panggilan. Kita pilih move logic, kemudian kita pilih start fit. Aktivitas 3 yaitu 4, 3, 5, 3, 3, 5, 4, 3, 5, 7. Kita auto fit, discrete distribution. Nah, dan kita pilih export. Kita ganti ProModel. Sini sudah sama binomialnya. Oke. Dan kita pilih build dan kita paste lagi. Seperti ini. Lanjut ke aktivitas selanjutnya. Entity-nya bank, location-nya dari menunggu panggilan, dan destinasinya yaitu pemanggilan nomor antrian. Kita pilih move logic, start fit, dan kita isi datanya. 10, 13, 13, 11, 12, 10, 13, 11, 11, 12. Auto fit,
discrete distribution. Oke, kemudian kita export. Application-nya sama, kita ganti pro model. Binomial, oke. Kemudian kita lalu kita paste. Lanjut ke aktivitas selanjutnya. Punya bank, location-nya pemanggilan nomor antrian menuju melayani nasabah. Kita pilih move logic lagi, start feed, isi datanya 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Klik auto feed, discrete distribution, oke. Dan kita export, kita ganti ke model, sudah binomial, oke. Kita logic, move forward, paste. Lanjut ke aktivitas selanjutnya. Entity-nya juga sama bank, location-nya melayani nasabah, destination-nya transaksi uang. Kita pilih move logic, kita pilih submit, dan kita isi datanya 7, 5, 8, 6, 7, 5, 5, 7, 6, 5. Auto feed, discrete distribution, oke. Export, kita ganti ke model, sudah sama binomial, oke. Nah, kita paste. Nah, masuk ke aktivitas terakhir. Entity-nya bank, location-nya transaksi uang, dan destination-nya di sini exit. Dan kita pilih move logic, start feed, datanya kita masukkan 6, 5, 8, 5, 7, 5, 6, 6, 5, 4. Auto feed, discrete distribution, kita klik OK, lalu kita export, application-nya kita ganti pro model, ya field distribution-nya binomial, oke. Build, move for, paste. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita pilih simulation, kemudian kita pilih option. Di sini runtime-nya kita ganti menjadi 8 jam sesuai dengan studi kasus. Kemudian number of replication-nya kita ganti 10. Klik OK. Lalu kemudian kita run. Nah, sini kita harus save dulu. Yaitu ganti modul 2 99. Kita save. Nah, sini akan muncul runningnya. Agak untuk mempercepat kita geser saja sampai ke terakhir. Dan kita pilih yes. Sini skenario-nya tetap normal run dan replication-nya kita pilih yang all. Kemudian klik OK. Di sini kita pilih entity activity. Nah, ini merupakan hasil running program dari simulasi antrian di bank. Yang dimana data yang akan kita gunakan yaitu average time in system, yaitu data yang ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai software pro model dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.